Ngapunten Mas Jon, niki sedikit saya kulik sedikit nggih. Enggak apa-apa. Tentang modus spregan ini gimana sih Mas? Aku sendiri bener tukang ngecatnya tapi ya nggak paham sebenarnya tentang spregan ini. Ya kayak gini Mas, ya, contohnya nih. Kalau ini kalau standarnya itu nggak bisa lebar Mas. Nah terus saya modif di ininya Mas. Air cap ya? Air cap. Ini namanya ya? air cap ya. Air Ini cap. saya rubah lagi. Saya tutup lubang bawaan pabriknya, saya tutup ya. Saya tutup terus saya bor lagi Kang. Saya bikin lubang baru lagi Kang. Yes. Lubang depan yang dua ini. Fungsi-fungsinya gimana Mas? Kalau lubang depan, lubang samping ini? Kalau untuk lubang samping ini untuk melebarkan Bang. Untuk lubang samping? Lubang tanduk samping ini. Oh, lubang tanduk samping ini untuk melebarkan. Lubang tanduk samping ini untuk melebarkan. Terus kalau untuk lubang tengah? Kalau untuk lubang tengah untuk memadatkan Kang. Biasanya kan kalau sudah dilebarkan itu tengah nggak bisa padat Kang. Nggak bisa padat ya? Nggak bisa padat. Terus itu saya bikin lubang tengah ini buat memadatkan semburan Kang. Gitu. Berarti sampean ini mulai kalau semisal ini ngomong aja ini pabrikan Mas ya, saya bawa pabrikan ke sini. Kalau emang nggak sesuai dengan yang sampean inginkan atau yang sampean kakak ini memang sengaja sampean tutup total semua ya? Iya, jadi ditutup total kayak ini Kang. Untuk upgrade lain Mas, untuk spregannya apa cukup di apa ini namanya needle cap? Kalau di tempat saya enggak Kang. Jadi mulai di sini saya rombak semua Kang. Oh, jalur anginnya Kang. Salur anginnya ya? Nah, ini saya rubah, ini kan ada busing, saya rubah juga. Terus ini saluran angin, saya rubah semua Kang. Terus koyo apa Mas caranya Mas? Ribet Kang, sumpah ribet banget. Berarti kalau semisal kita ngomongin dunia motor itu seperti bore up itu ya Mas? Nah, kalau mungkin loh ya, mungkin angan-angan saya. Sama. Kebetulan kan saya juga seneng motor dulu, seneng utak-utik bore up dan sebagainya. Mungkin kayak seperti ngarep atau kerjakan porting motor itu mungkin di Fortune dan lain sebagainya gitu Mas. Terus pengaruh dari sini ini banyak juga Mas? Banyak banget Kang. Selain needle cap tadi ya? Kalau sudah di-upgrade, otomatis kan butuh tekanan angin yang semua bahasa Jawanya los lah ya. Los dari bawah ya, tekanan yang full. Nah, dari harus dimodif dari sini jalur anginnya. Kalau cuma dimodif needle capnya ininya itu enggak nganu Kang, enggak maksimal semburannya, enggak bisa padat gitu aja. Ngempos lah maksudnya. Istilahnya telat angin guys, ngempos. Nah. Terus untuk nozzle Mas, nozzle ini juga ngupgrade juga Mas? Upgrade juga Kang. Nah, kalau kayak Awarita K350 kan ini loh, lubangnya nozzle itu cuma 3 gitu Kang. Lubang nozzle-nya cuma 3? Dari sini saya tambahin untuk biar semburannya halus Kang. Bisa mulai tambahin. Kayak begini buat sendiri berarti Mas teman ya? Saya bor lagi. Kalau yang di sini untuk mempengaruhi apa Mas yang ini tadi? Yang nozzle. Biar semburannya padat dan lembut Kang. Padat dan lembut. Kalau lebarnya itu jadi kita ngatur di lubang tanduk. Di lubang tanduk untuk melebarkannya. Kan hari ini yang dicari gini Mas Jo. Kalau untuk refinish ya clear ini kan biasanya yang lembut terus yang lebar. Tapi tekanan angin enggak begitu besar. Masalahnya kan kalau tukang air bersih biasanya kompresornya kan kecil-kecil Mas Jo ya. Kalau sudah modifikasian kita ngomongin semisal Awarita seperti gini Mas. Ini untuk spek kompresor berapa PK Mas Jo? Kalau listrik 1 HP listrik mampu. Jadi kebutuhan angin kayak F3 ini sekitar 2 baran lah, 2 per setengah. Berarti sama kayak dengan pabrik ya Mas? Ya. Jadi masih irit lah, maksimal. Berarti untuk kompresor 1 PK atau 1 HP itu masih mampu guys. Untuk tekanan 2 bar kisaran 40-an PSI ya Mas? Iya. 40-an PSI. Terus untuk model selain K3 itu seperti, nah ini ceritanya kemarin begini, ini saya dapat dari Pak Eko Sirna Warna Jawa Tengah, dapat oleh-oleh ini, dapat pusakanya, katanya kamu kalau bawa ini insya Allah nanti berhasil usahamu. Nice. Untuk Iwata W101 ini kan legend ya Kang, paling cari baru nggak ada ya? Bisa. Ini bisa juga Kang? Bisa Kang, kalau kayak gini tinggal permintaan customer Bang ya. Mau dibuat gimana
gimana, semburan gimana, insya Allah bisa. Tapi kalau untuk spray gun yang kelas pasaran seperti F75, F100 yang merek pasaran itu sering ya Mas ya? Sering lah, kayak ini Kang, mana tadi? Kayak ini. Nah kayak ini Kang, ini kan F75 kan, bisa aja. Ini Meiji. Ya Meiji F75. Ini pasarnya berapa tuh wajah barunya Meiji ini? Sekitaran kurang lebihnya 300-an lah. 300. Kalau untuk tipe F seperti gini, F75, F100 ini perubahannya juga signifikan Mas? Maksudnya semua juga dirubah atau cuman bagian tertentu aja? Sama aja. Jadi semua spray gun itu ngemodifnya intinya sama aja Kang. Jadi yang dirubah ya sini, jalur-jalurnya sini sama. Nah, sama ini kan ini intinya kalau manusia ini jantung ya, jantungnya kita Bang ya. Nah, kalau di spray gun itu jantungnya spray gun. Jadi di sini kalau udah dimodif itu kan biasanya banyak dikasih lubang-lubang ya. Nah, itu dari sini. Jadi paling apa ya? Kalau spray gun standar itu konsumsi kayak F75 ini ya ibaratnya Kisaran berapa? Kisaran 60 PSI lah. 60 PSI 3 baran lah ya. 3 bar. Lebihan lah. Itu kalau sudah di-upgrade itu paling-paling nambah sekitar ya kalau di-upgrade kan otomatis boros ya. Boros. Paling ke 70-an. 70-an ya. PSI Mas ya. Nah, tapi semburannya nanti bisa lembut. Lebarnya Bang bisa Mas? Lebar bisa. Lebarnya juga bisa. Kan tinggal permintaan customer ya, Bang. R3 ya tetap bisa kan Bang? Kalau untuk R3 saya belum menguasai Kang. Malah belum menguasai. Kalau untuk R3 susah banget soalnya dimodif. Kalau seperti K3 gini masih mampu lah saya. K3 terus Tekiro K3A ini bisa maksimal mungkin. Oke, di sini langsung saja kita demokan contoh dari beberapa spray gun. Kebetulan yang tipe-tipe lainnya sudah banyak yang dikirim kepada pemesan. Dan ini ada F3 Mas ya, F3 Aurita. Mulai dari sini ini yang standar pabrikan Aurita F3. Terus ini sama juga Aurita F3 dengan spesifikasi standar modif. Standar modif, yang ini full modif. Dan nanti kita akan coba compare dengan tipe lainnya dengan kelas lebih di atasnya ya Mas ya. Mampu nggak yang standar sama full modif ini melebihi dari yang tipe di atasnya dengan harga yang lebih mahal. Oke, ini untuk tes pertama, demo pertama dengan spesifikasi spray gun standar dari pabrik. Untuk tingkat kelebarannya seperti gini. Ini mulai dari yang paling kecil ya Mas. Paling kecil terus ke lebar. Nah, lebarnya sebegitu, jadi kawan-kawan bisa melihatnya sendiri. Ini yang bawaan dari pabrikan ya Mas. Bawaan dari pabrikan seperti gini. Dan ini untuk demo yang kedua dengan spesifikasi standar modif. Jadi masih standar, cuma yang dimodif nggak seberapa ya Mas ya? Nggak full. Oke, langsung kita coba. Ini untuk kecilnya, lebar. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri perbandingan lebarnya. Dan kualitas dari semprotan yang dihasilkannya pun lembut, nggak seperti yang masih standar ya Mas ya? Dan tekanannya masih sama, 2 bar. Kalau pengen lebih bagus ya dinaikkan 2 bar lebih sedikit ya Mas ya, karena ini sudah standar modif. Untuk kompresor 1 PK ya masih ngatasi. Ini hasilnya. Yang full modifikasi, jadi mulai dari cap, nozzle sampai badan sudah di full modifikasi ya. Free for all, kelas bebas. Oke Mas, langsung demo. Ini mulai dari yang terkecil, tekanan angin masih sama. Nah, ini yang full modif, kawan-kawan bisa lihat lebarannya tentunya lebih lebar dan hasil penyemprotannya kawan-kawan bisa lihat sendiri ngabutnya dengan tekanan yang 2 bar lebih sedikit. Seperti gini hasilnya. Keren. Ini untuk refinish emang bagus ini. Oke. Kawan-kawan bisa lihat hasilnya. Sip Mas. Mantap. Jos. Oke, berikutnya langsung ke yang kita compare ya dengan produk pabrikan dengan merek yang sama tapi tipe yang lebih di atasnya Mas ya. Harganya lebih up atau mahal. 921.
Oke Mas Jo, tekanan angin kita buat 2 bar lebih sedikit sama dengan yang standar modif ya? Iya. Buka Mas Jo. Ini yang kecil. Nah seperti gini hasilnya. Mentok ini. Sudah mentok seperti gini untuk tekanan yang sama. Ini belum diapa-apakan dengan harga yang lebih mahal. Ya. Jadi kawan-kawan bisa berpikir mulai dari sini, sepregan yang cocok dengan harga yang terjangkau. Oke, sip. Oke Mas Jo. Setelah melihat demo tadi, biasanya untuk kendala ini yang sering ditemui konsumen ini gimana Mas? Gini Kang, biasanya kalau konsumen minta lebar Kang ya, itu kendalanya di kompresor Kang. Kompresor, berarti kompresor harus kalau yang full modif yang lebar, semburan lebar itu minimal 2 PK. Yo 1,5 HP kalau listrik. 1,5 HP untuk listrik mampu ya Mas? Mampu. Jadi saran saya semisal kawan-kawan mau modif dengan kompresor yang 1 PK sesuaikan dengan porsinya. Mendingan standar modif ya Mas? Iya, standar modif. Jangan full modif. Kalau pengen full modif yang full sampai dalamnya ini, berarti kompresornya harus 1,5 HP lah. Minimal segitu ya Mas ya? Minimal segitu. Trik untuk nyetelnya gimana Mas? Semisal kadang-kadang kan ada yang sudah modif terus tengahnya bolong, terus cuman fokus samping-samping aja seperti gitu. Nah, nyetelnya di sini biasanya kalau kelebihan angin semisal 2 bar, kalau ditambahi sampai kapasitas 2,5 bar atau 3 bar itu tengahnya kosong. Kosong tengahnya ya. Jadi kalau ngemodif di saya kasih apa ya? Patokan. Jadi harus semisal ini konsumsi angin 2 bar ya harus 2 bar. Kalau lebih itu dia tengah kosong. Tengah kosong. Jadi 2 bar tekanan dari kompresor masuk ke spregan. Terus maksudnya gini Mas, ini untuk putarannya berapa? Dari mulai off sampai buka ini biasanya berapa putaran kalau untuk yang full modif? Paling sekitar 2 putaran. 2 putaran langsung bisa. Kalau semisal kurang atau kelebihan, travelnya pasti nanti Mas ya, bolong dan enggak itu tadi ya. Kalau yang biasanya kan saya nggak pakai main feeling. Nah itu saya setel dari sini, jadi saya pasin aja biar semburannya padat gitu. Jadi kawan-kawan semisal mau nyepray itu dilihat dulu setelannya ini, dicari sampai dengan kelebaran sama kerataan semburan ya Mas ya. Keren. Untuk F75-nya, kalau semisal modif ini 2 PK ngatasi. 2 PK ngatasi Mas, masih ngatasi. Masih ngatasi ya. 1 PK juga masih ngatasi, cuman ngatur anginnya. Biar nggak ngos-ngosan kompresornya. Tinggal ownernya aja. Oke, jadi bagi kawan-kawan mungkin yang penasaran bisa langsung japri ke Mas Bejo langsung Garasi Rosok, atau jangan lupa subscribe channelnya ya. Subscribe channelnya Garasi Rosok YouTube. Dan di situ nanti bisa kawan-kawan melihat berbagai macam hasil dari modifikasian Mas Bejo ya. Terus yang paling penting tentunya harga. Kalau harga itu menyesuaikan ya Mas ya. Semisal tipenya ini ya harganya gimana, karena spare part itu enggak selalu sama ya Mas harganya. Oke, sekian. Dan juga pas momennya di sini ada pekerjaan pengekliran dari proyeknya Mas Bejo. Jadi saya bisa langsung melihat demo dari Mas Bejo mengenai spray gun yang sudah dijelaskan tadi di depan. Memang hasilnya menurut saya keren banget guys, dengan peralatan yang tergolong murah tapi cara kerjanya bisa dimaksimalkan. Mungkin ini juga bisa dibilang solusi bagi kawan-kawan yang selama ini ragu untuk memulai usaha airbrush atau pengecetan, tapi terhimpit oleh faktor modal yang mungkin kurang ya. Ternyata dengan alat yang murah dan sederhana, ternyata sudah bisa menghasilkan sebuah karya.
Oke, Josip. Kencang ya. Hmm? Kencang ya. Kencang ya. Kalau kisah dan cerita suka duka lainnya gimana, Mas? Ya Kalau kerjaan banyak. anu Biasanya tukang cat seperti itu loh ya. Pekerjaan banyak, numpuk. ya mumet kan. Kalau dulu saya itu gini bang, semua sprekan saya terima. Termasuk Nah, jadi mulai dari nyervis yang rusak, terus modif dari sprekan dari customer. Nah itu saya kewalahan kang. Akhirnya kewalahan Ya, akhirnya. terus mulai sekarang saya nggak Nggak terima. jasa ngemodif sama ngeservis atau ngemodif lah intinya. Setelah kewalahan ya. Heeh. Tapi khusus untuk kawan pasti bisa. Iya. Tapi harus sabar kuncinya. Untuk yang sekarang sementara ini nganu kang. Jadi saya beli baru, saya modif, saya jual gitu aja kang. Dengan selisih harga yang nggak banyak dengan semisal kita datang bawa sendiri, bekas betul. dimodif ya Mas ya. Iya. Jadi ini sedikit bocoran bagi kawan-kawan yang mungkin sepertiganya antri di sini dan lama belum jadi atau lama nggak bisa dikerjakan, ya emang pekerjaannya rumit ya Mas. Kalau saya sarannya mendingan beli yang baru dari Mas Bejo dengan spesifikasi yang sudah dimodifikasi dengan selisih harga yang nggak banyak ya Mas. Tapi saya di sini malah ngerepoti karena saya bawa bekas. Karena itu Mas, itu pusakanya Pak Eko itu dari Sinar Warna. Jadi saya suruh kalau bahasa Jawa ini suruh ngemimi Mas. Tinggi pusaka peneng omah. Iya. Terserah sampai lek garap kapan. Sekian dari saya Coli Abras, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channelnya Gara Sirosok Mas Bejo. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Mudah-mudahan PPKM cepat selesai dan saya juga bisa cepat mempraktekkan ilmu dari sampean ya Mas ya. Oke, langsung saja sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.